Selamat pagi semuanya bagi anak didik kami. Bagaimana kabarnya? Semoga anak didik kami dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Mari kita sekarang belajar matematika dengan Ibu Silaban tentang yaitu membandingkan dua pecahan tanpa menggunakan garis bilangan. Bandingkan pecahan ini tanpa menggunakan garis bilangan, kita menggunakan tanda lebih kecil dari, lihat ya, tanda lebih kecil dari atau lambangnya ya, lebih kecil dari, dibaca lebih kecil. Kedua, lebih besar, dibaca lebih besar. Sama dengan, ini sudah hal biasa ya, dibaca sama dengan. Nah, keterangan lambang atau tanda lebih kecil dari, biar jangan keliru anak didik kami, bisa ditarik garis dari depannya ini, ditarik menjadi K. Dibaca tadi lebih kecil. Ini nomor 2 kita tarik garis B. Dibaca lebih besar dari. Sama dengan sudah biasa digunakan oleh anak didik kami. Nah, dalam membandingkan pecahan ini yang kita pelajari sekarang, membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dan yang kedua pecahan yang berpenyebut berbeda. Pertama, kita ke pecahan yang berpenyebut sama. Contoh. Masuk ke contoh ya, perhatikan ya. Contoh pertama. 1/3 2/3. 1 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut, 2 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. Nah, kita lihat penyebutnya. Sama-sama berapa? Iya, 3 sama penyebutnya kan? Iya. Kalau sama penyebut pecahan tersebut, yang kita lihat cukup pembilangnya. Ayo kita lihat bilangan 1 dengan 2. Ayo kita tuliskan dulu 1. Ini 2. Maka kita bandingkan, lihat. 1 dengan 2 bagaimana? 1 lebih kecil dari 2. Maka kita gunakan lambang lebih kecil dari. Maka 1 lebih kecil dari 2. Contoh kedua, ya. Contoh kedua. 3/4 1/4. 3 sebagai pembilang, 1 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut, 4 sebagai penyebut. Nah, perhatikan ya kan? Penyebutnya sama kan? Sama-sama berapa? Sama-sama berapa? Iya, 4. Maka kita lihat pembilangnya saja. 3 dengan 1. 3 dengan 1. Ayo kita lihat, kita bandingkan. 3 lebih besar daripada 1. Maka kita tuliskan lambangnya 3 lebih besar dari 1 atau 3/4 lebih besar dari 1/4. Paham? Paham anak didik kami? Bisa lagi ibu buat contoh ketiga. Contoh ketiga ya ibu buat. 4/5 7/5. Lihat. 4/5 7/5. Kita lihat ya. 4 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut, 7 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Nah, karena penyebutnya sama, kita lihat tadi hanya pembilangnya. Iya. Kita tuliskan di sini 4.
7. Maka kita bandingkan 4,7. Ayo, iya, lebih kecil dari. Maka dapat kita tuliskan 4/5 lebih kecil dari 7/5. Paham? Iya. Oke. Ke contoh yang kedua, kita masuk ke pecahan yang berpenyebut tidak sama. Ada dua cara mengerjakan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Pertama, bisa kita gunakan perkalian silang atau mengali silang. Contoh, masuk kita ke contoh pertama. Contoh 1 ya. 2/7 3/4. Kita lakukan perkalian bersilang. Ayo, ini pertama ya. Ini 2 dikali 4. Pembilangnya ini ke sini penyebut dikalikan. 2 dikali 4. Baru 3 dikali 7. Ini yang kedua ya. Ini tadi pertama, ini kedua. 3 dikali 7. 2 dikali 4 berapa tadi? Iya, 8. 3 dikali 7 berapa? Iya, 21. Maka kita tinggal melihat 8,21. Ayo, lambang apa kita gunakan? Iya, lebih kecil dari. Maka 2/7 lebih kecil dari 3/4. Contoh kedua. Perhatikan ya. 1/2 1/4. Ayo kita kalikan dengan cara perkalian bersilang. Ini tadi pertama ya. Ini pertama. 1 dikali 4. Baru berapa? 4. Iya. Baru 1 dikali 2. Iya, ini sama dengan berapa? 2. Iya. Maka kita bandingkan 4,2. Lambang apa yang kita gunakan? Iya, lebih besar. 4 lebih besar dari 2. Sama dengan 1/2 lebih besar dari 1/4 atau lebih dari 1/4. Nah, itulah cara pertama yang kita gunakan dengan perkalian silang atau mengali silang. Nah, cara kedua untuk pecahan yang berpenyebut tidak sama bisa kita gunakan dengan menggunakan KPK. Apa itu KPK? Lihat ya, menggunakan KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, masuk kita ke contoh. 1/2 4/5. Apa itu tadi KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Ayo kita buat kelipatan 2. Kelipatan 2 itu artinya tambah 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ya. Ayo kelipatan 2. Ayo. Kelipatan 2. Ayo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kelipatan 5, ayo kita buat. 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Tadi KPK itu kelipatan persekutuan terkecil yang ada bilangan di angka 2 dengan ada di angka 5. Mana ayo? Terkecil yang ada di sini, kelipatan yang ada di 2 dengan di angka 5. Yang terkecil mana? Iya, angka 10. Iya. Ada 10 di sini kan? Iya, 10. Maka KPK 2 dan 5 sama dengan 10. Nah, kita buat 1/2 ini sama dengan. Sudah dapat tadi kan penyebutnya? Sudah sama-sama menjadi penyebut 10 tadi. Kita buat
caranya menghitungnya. Kita buat tadi per 10 ya. Oke. Nah, 10 dibagi 5. Ya. Oh, 10 ini 10 ya. Oke. Baru caranya ini penyebutnya ini per 10. Tadi sama-sama penyebutnya 10 sudah. Cara mengerjakannya 10 dibagi 2 dari ini dikali 1. Ini caranya Ibu buat ya. Kalau sudah paham nanti kamu sudah gampang, sudah dapat penyebutnya, sudah langsung 10 dibagi 2 dikali 1. Tapi Ibu tulis caranya ya, perhatikan ya. 10 dibagi 2 dikali 1. Dari sini ya. Ibu tunjuk sini ya. 10 dibagi 2 dikali 1. Inilah itu. 10 dibagi 2 berapa? Iya, 5. 5 dikali 1 sama dengan berapa? 5. Penyebutan tadi hanya tinggal memindahkan per 10. Iya. Baru 4/5 kita tulis biar dapat dia ya. Tadi penyebutnya berapa? Iya, sudah sama-sama per 10. Iya, oke. Cara menghitungnya 10 dibagi 5. Ya, diperhatikan ya, 10 dibagi 5. Hasilnya dikali 4. Ya. Setelah dibagi, hasilnya dikali 4 lagi ke pembilang ini ya. Ayo kita kerjakan. 10 dibagi 5 berapa? Iya, sama dengan 2. Dikali 4 sama dengan berapa? Iya, 8. Maka ini penyebut pindahkan kemari. 8 per 10. Maka dapat kita tuliskan 5 per 10 titik-titik 8 per 10. Lambang apa yang kita gunakan? Lihat, kita sudah hanya tinggal melihat pembilangnya. Kenapa kita sudah tinggal hanya melihat pembilangnya? Karena sudah sama penyebutnya. Sama-sama per berapa? Per 10. Iya, lihat. Mana lebih kecil? Iya, 5. Maka 5 per 10 lebih kecil dari 8 per 10. Jadi 1 per 2 titik-titik 4 per 5. Lambang apa? Lambang apa? Iya, lebih kecil dari 1 per 2 lebih kecil dari 4 per 5. Nah, bagi anak didik kami, bila disuruh guru gunakan dengan perkalian silang, gunakanlah perkalian silang. Bila disuruh guru gunakan dengan menggunakan KPK, gunakan KPK. Tetapi kalau gunakan dengan cara yang mana yang paling cepat kau tangkap, bisa kau gunakan. Ikuti petunjuk gurumu. Nah, sekianlah dulu pembelajaran matematika hari ini yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat pembelajaran matematika hari ini yang Ibu berikan. Dan tolong ditonton video Ibu dengan benar supaya dapat mengerjakan soal dengan benar juga. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.